You kill my brother? Sam Drake! Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel After All. Jangan bosen-bosen ya denger suara opening yang tumbang ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang gembira walaupun harus menerjang hujan saat beraktivitas. Kali ini Patrick akan membahas film Uncharted. Film bergenre action adventure ini dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh aktor yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Paul Wahlberg dan Tom Holland. Bermodalkan dua mega aktor tersebut, film ini meraup pendapatan 401,7 juta dolar selama penayangannya. Sebelum mendengarkan alur cerita kali ini, pastikan keadaan buah hati sudah dalam keadaan nyaman ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, dan mari kita mulai. Kakak beradik ini adalah Ned dan Sam. Mereka berdua akan mencuri sebuah peta dunia pertama di dunia pada sebuah museum. Saat hendak membongkar kunci pengaman, tiba-tiba alarm berbunyi, dan para penjaga di museum itu memergoki mereka. Akhirnya para polisi menyusul ke panti asuhan lelaki Santo Francis. Saat akan berpamitan dengan kakaknya, Ned memergoki Sam akan kabur melewati jendela. Sam berpamitan pada adiknya dengan memberikan kalung dan cincin bertuliskan Sic Parvis Magna, yang berarti keberhasilan dimulai dengan hal yang kecil. Lalu Sam memeluk adiknya dan berpamitan lalu meninggalkan secari kertas dan korek api yang sering Sam gunakan. Setelah diterangi dengan korek api tersebut, surat itu bertuliskan pesan bahwa Ned adalah seorang Drake dan ucapan sayang dari Sam. Ned tumbuh menjadi seorang pria tampan dan kini bekerja di bar sebagai seorang bartender yang sering menceritakan sejarah mengenai banyak hal pada pelanggannya. Namun, kebiasaan mencuri sejak kecil itu masih terbawa hingga sekarang. Saat lengah, Ned mencuri sebuah gelang indah milik pelanggannya saat hendak menyalakan rokok dengan korek api miliknya tanpa pelanggan wanita itu ketahui. Ternyata ada seorang yang diam-diam mengawasi aksi pencurian Ned. Dia bernama Victoria Sullivan, panggil saja Sully. Dia menawarkan Ned untuk bekerja dalam pekerjaan menarik. Namun Ned menolak dan Sully pun memutuskan untuk pergi. Namun tanpa diduga, Sully mengambil gelang curian Ned dan menyisipkan sebuah kartu nama di saku celana milik Ned. Dengan santai, Ned menabrak satpam rumah Sully dan mengambil kunci yang ada di saku celananya lalu menerobos masuk. Saat berada di kediaman Sully, Ned melihat sebuah peta dunia pertama yang sama persis yang dia lihat di museum 15 tahun lalu. Saat melihat peta itu dari dekat, Ned dikagetkan dengan keberadaan Sully di belakangnya. Ned langsung berterus terang untuk mengambil gelangnya dari Sully. Namun saat hendak pulang, Sully tiba-tiba menceritakan Sam di depan Ned bahwa mereka berteman dan mencari emas bersama. Namun Sam tiba-tiba menghilang. Sully mengajak Ned untuk pergi mencari emas dan mencari kakaknya yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun Ned menolak dan pulang begitu saja. Di rumah, Ned kembali membuka dokumen dan berbagai hal yang mengingatkan Ned pada kakaknya Sam. Dengan harapan akan kembali bertemu dengan kakaknya, Ned kembali menghubungi Sully dan sepakat untuk menjalankan misi ini. Hey kid, what took you so long? So when do we start?
Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari kunci yang berbentuk salib sebagai langkah awal untuk menemukan emas itu dengan mendatangi sebuah pelelangan koleksi seni dan artefak di Spanyol. Sully dan Ned menyusun rencana untuk bisa mendapatkan salib itu tanpa membelinya, dengan mematikan sumber pencahayaan saat pelelangan terjadi, lalu mereka mencurinya. Saat pelelangan berlangsung, Ned menuju ke pusat penerangan. Namun rencana itu diketahui security. Lalu Ned mencoba membuat kegaduhan agar security lengah. Saat security lengah, Sully dapat mengambil kunci salib itu dan keluar dari gedung. Tak lama kemudian, Ned juga menyusul. Setelah mereka bertemu, mereka bergegas ke teter burung. Hey, Tony. Teterboro. Setelah sampai, mereka menemui Chloe, seorang wanita yang ternyata juga memiliki satu lagi kunci yang berbentuk salib. Karena untuk menemukan emas, mereka akan membutuhkan dua kunci itu secara bersamaan yang diibaratkan sebagai kunci surga dan neraka. Namun, Chloe malah mencuri kunci salib milik Sully dan Ned dan melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Ned mengejar Chloe dan akhirnya bisa meyakinkannya untuk bekerja sama dengan mereka karena Ned tahu bahwa awal mula pencarian emas itu bukanlah di sebuah pohon, melainkan di sebuah gereja. Chloe akhirnya menyetujui untuk bekerja sama dengan Ned dan Sully. Ned membawa Sully dan Chloe mendatangi gereja Santa Maria del Pi yang memiliki simbol pohon pinus persis seperti yang ada di jurnal milik Sully. Di sisi lain terjadi percakapan antara Tuan Moncada dan anaknya Santiago Moncada. Tuan Moncada memiliki niat untuk berhenti melakukan pencarian emas itu hingga berita itu masuk koran. Santiago berusaha untuk membujuk ayahnya untuk terus melanjutkan, tetapi hasilnya nihil. Bardock dan pengawalnya kembali menemui Santiago di kantor utamanya dan mereka berencana untuk memulai misi ini. Pada pagi harinya, Tuan Moncada sedang duduk di depan gereja. Santiago menghampirinya dan kembali membujuk untuk menjalankan kembali misi ini. Tuan Moncada tetap pada pendiriannya, yakni berhenti untuk melakukan pencarian ini. Lalu dia meninggalkan Santiago masuk ke mobilnya. Setelah masuk mobil, dia kaget karena ada Bardock yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Lalu dengan sadis, Bardock membunuh Tuan Moncada. Sully, Ned, dan Chloe berusaha untuk mencari petunjuk keberadaan emas itu di gereja Santa Maria del Pi. Ned diam-diam sesaat ketika melihat beberapa foto di gereja itu yang sama dengan foto yang sering kakaknya kirim padanya. Sully meminta mereka berkumpul dan mengamati beragam simbol. Mereka akhirnya bisa menemukan sebuah dinding yang terdapat patung Maria. Kemudian Ned membaliknya dan muncullah dua buah lubang kunci di sana. Chloe dan Ned berusaha untuk membukanya dengan kunci salib yang mereka punya. Akhirnya dinding itu dapat terbuka dan muncullah sebuah terowongan bawah tanah. Chloe dan Ned akan masuk ke terowongan itu dengan membawa satu kunci salib. Sedangkan Sully tetap berada di atas dengan membawa satu kunci salib lainnya. Dan mereka saling terhubung dengan bantuan maps. Ternyata Bardock dan pengawalnya membuntuti mereka bertiga. Di ujung ruangan bawah tanah tersebut terdapat sebuah diskotik. Ned berusaha mencari petunjuk lain, akhirnya dia melihat sebuah simbol bertuliskan Infernum, yang dalam bahasa Latin berarti neraka, di tempat bartender membuat minuman. Namun, Chloe dan Ned melihat para pengawal Bardock. Dengan sigap, Ned mengalihkan perhatian para pengunjung dengan menyalakan sedikit api di bar. Chloe berusaha untuk mencari petunjuk di dinding yang bertuliskan Infernum itu. Sementara Ned berusaha menghadapi pengawal Bardock yang mulai sadar akan kehadiran mereka berdua.
Akhirnya, Chloe mencoba untuk memasukkan kunci salib neraka ke dalam sebuah lubang di dinding. Akhirnya, ada sebuah pintu rahasia yang terbuka di sana. Dengan segera, Ned dan Chloe masuk ke gerbang rahasia itu, dan pengawal Bardock gagal untuk mengikuti mereka. Ned dan Chloe yang telah tiba di terowongan rahasia itu lalu menyusurinya. Mereka lalu memasukkan kunci kembali ke sebuah pintu. Setelah kunci itu diputar, hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba ada banyak air yang berasal dari air kolam air mancur masuk ke ruangan bawah tanah. Di sisi lain, Sully berusaha mencari lubang kunci itu dan akhirnya dia melihat lubang kunci yang berada di dinding dan dilapisi kaca. Dia berusaha untuk memecahkan kaca pelindung itu. Sialnya, Bardock melihat dan berusaha untuk menggagalkan usaha Sully dan berusaha untuk merebut kunci salib itu. Setelah berusaha sangat ekstra, Sully dapat menaklukkan Bardock dan memecahkan kaca itu lalu dengan segera memasukkan kunci itu dan akhirnya pintu air bawah tanah pun terbuka. Ned yang menyadari hal itu dengan segera membuka pintu itu untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, Ned dan Chloe melanjutkan pencariannya dan menemukan sebuah pintu penghubung lainnya. Karena kesulitan untuk membuka pintu itu, lalu Chloe menyuruh Sully untuk menjatuhkan kunci yang satu lagi ke bawah. Setelah itu, akhirnya mereka dapat membuka pintu itu dengan menyatukan kedua kunci. Saat pintu terowongan terbuka, terlihat sebuah terowongan yang megah dan penuh dengan guci-guci besar. Ned dan Chloe merasa sangat takjub. Untuk mengetahui isi dari guci-guci besar itu, Chloe berusaha naik ke badan Ned. Ternyata isi dari guci-guci itu adalah tumpukan garam. Saat Chloe akan turun dari pangkuan Ned, tiba-tiba semua guci-guci itu meledak. Ned yang masih penasaran dengan tumpukan garam-garam itu mulai mengorek-orek puing-puing guci dan akhirnya menemukan sebuah peta di dalamnya. Saat akan memberitahu Chloe, hal yang tidak pernah diduga malah terjadi, yakni Chloe menodongkan sebuah pistol ke arah Ned dan meminta peta itu. Chloe memberi informasi bahwa Sully mengetahui keadaan Sam. Lalu dengan segera Chloe memukul kepala Ned hingga tidak sadarkan diri. Chloe membawa kedua kunci dan peta itu lalu melarikan diri. Sully berhasil turun ke bawah dan membangunkan Ned yang tidak sadarkan diri. Sully memberitahu jika Sam sudah meninggal ditembak oleh pengawal Bardock. Ned yang terlanjur kecewa pun meninggalkan Sully dan memutuskan untuk mundur dari misi ini. Di sisi lain, ternyata Chloe adalah kaki tangan dari Santiago. Maka kini akhirnya mereka merencanakan pencarian ke Filipina dengan menggunakan kapal kargo dan berbagai macam kebutuhan lainnya, termasuk mobil berwarna merah pemberian dari ayahnya yang dia anggap sebagai jimatnya Santiago. Sully yang berhasil membujuk Ned untuk melanjutkan misi ini mengamati dari balik pesawat bahwa di sana terlihat bahwa Chloe benar-benar sudah menjadi pengkhianat. Namun di tengah perjalanan saat Santiago sedang mabuk, Bardock membunuhnya. Melihat itu, Chloe memutuskan untuk bersembunyi. Lalu semua pengawal Bardock mencari keberadaan Chloe. Ternyata Sully dan Ned menyelinap di dalam bagasi mobil dan mencari sebuah parasut untuk bisa turun dengan aman. Konyolnya, Ned malah mengancam Bardock dengan berteriak karena telah membunuh Sam. Kill my brother? Did you kill my brother, Sam Drake? Sully berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan meluncur menggunakan parasut. Sedangkan Ned masih terjebak di antara pengawal Bardock dan tiba-tiba semua barang-barang pesawat itu jatuh dan terombang-ambing. Di bawah sana, Ned berusaha menyelamatkan diri dengan bergelantungan tali yang mengikat barang-barangnya. Di atas pesawat, para pengawal lain telah berhasil menemukan Chloe. Adu tembak pun terjadi antara Chloe dan anak buah Bardock. Chloe yang putus asa karena pelurunya habis memutuskan untuk terjun dengan mengendarai mobil merah.
Saat mobil merah itu melaju kencang, mobil itu menabrak Ned yang baru saja berhasil naik ke pintu pesawat. Mereka berdua pun akhirnya jatuh secara bersamaan. Mereka berdua bisa selamat karena bisa meraih tumpukan barang di udara yang jatuh dari pesawat kargo yang memiliki sebuah parasut. Mereka akhirnya dapat menepi di suatu resort, lalu mereka memesan kamar untuk beristirahat. Di dalam kamar itu, mereka berdua terus berusaha menemukan titik terang tentang lokasi keberadaan emas dengan mengandalkan dokumen-dokumen yang dikirimkan Sam kepada Ned. Akhirnya Ned menemukan petunjuk dari Sam, yaitu menggelar petanya lalu menggunakan kedua kunci salib itu sebagai kompas dan menemukan titiknya pada sebuah pulau. Namun Ned tidak memberitahu Chloe, karena tahu dia akan sering berkhianat. Ned membuat alamat palsu untuk menipu Chloe. Pada pagi harinya, Chloe benar-benar mencuri alamat palsu dari Ned dan pergi menyusuri laut. Ned pergi menyusuri laut berdasarkan alamat yang dia temukan. Namun naas, sebelumnya Bardock melihat Ned dan mengikutinya dari belakang. Dan akhirnya Ned menemukan dua buah kapal laut milik Magellan yang berisi emas yang sangat banyak. Tiba-tiba Sully menghampiri Ned dari belakang. Ternyata Sully mengikuti Ned dari maps yang pernah mereka hubungkan. Tak hanya Sully, tiba-tiba Bardock dan pengawalnya bisa menemukan lokasi emas itu. Untuk menyelamatkan diri, Ned dan Sully bersembunyi di buritan kapal. Bardock yang senang kemudian membawa kedua kapal tersebut dengan helikopter. Sully dan Ned berniat untuk mengambil alih kapal dan helikopternya. Mereka berusaha untuk melawan pengawal Bardock dengan peralatan yang berada di dalam kapal. Sukses membersihkan kapal dari musuh, Sully naik untuk membajak helikopter. Mereka akhirnya berhasil mengambil alih kapal. Namun Bardock masih mengikuti kapal yang diambil alih oleh Sully. Kroco-kroco Bardock mencoba mengambil alih kapal kembali, tetapi dapat dibereskan oleh Ned. Setelah kroco-kroco Bardock kalah, Ned berusaha untuk menembak helikopter Bardock menggunakan meriam yang ada di kapal tersebut. Akhirnya helikopter yang dinaiki Bardock meledak. Namun Bardock berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke kapal Ned. Melihat hal itu, Ned lalu naik ke helikopter. Sully yang pada awalnya mengumpulkan emas dalam tasnya dengan terpaksa melemparkan tasnya ke arah Bardock untuk menyelamatkan Ned. Akhirnya Ned dapat diselamatkan dan kapal berisi emas itu jatuh ke bawah laut dan jatuh menimpa Bardock dan dia pun tewas. Emas yang jatuh ke laut tersebut akan diakui sebagai aset pemerintah Filipina, karena itu adalah kawasan laut Filipina. Ned dan Sully akhirnya selamat. Namun yang tidak diduga ternyata Ned menyimpan beberapa emas di kantong celananya dan memberikan kepada Sully. Di akhir mereka juga ketemu Chloe yang masih berputar-putar mencari keberadaan emas itu. Dan film pun selesai. Kasana dari film ini tidak lain tidak bukan adalah Sic Parvis Magna, yang berarti keberhasilan dimulai dengan hal-hal yang kecil. Patrick rasa film ini cocok juga dimasukkan ke genre film motivasi, karena dengan mulai dari hal-hal yang kecil lah hal-hal yang besar itu akan muncul.
Simple, padat, dan tajam ya khasanah film kali ini. Karena Tom Holland sudah sampai di depan rumah untuk mengajak driftingan, kalau tidak percaya ini buktinya. Maka sekian saja wejangan dari Abang Patrick kali ini. Patrick selaku narator, editor, dan teman akrab Tom Holland undur diri. See ya guys, terima kasih.